Sebuah film horor Thailand yang menceritakan tentang misteri lubang aneh yang ada di sebuah rumah. Tapi sebelum saya mulai ceritanya, jangan lupa ya guys, di subscribe dulu channel ini. Oke guys, langsung saja kita nonton ceritanya. Cerita dimulai dengan sebuah keluarga yang sedang berkumpul di ruang makan. Sang ibu yang bernama Mai menyuruh putrinya yang bernama Pim untuk memberi makan kucing mereka nanti sore. Tapi karena Pim sedang ada acara di sekolah, dia lalu menyuruh adiknya yang bernama Pat. Saat mengantar kedua anaknya berangkat sekolah, Mai memberitahu kalau dia telah dipromosikan menjadi kepala penjualan internasional. Saat di kantor, atasan Mai memberitahu kalau malam ini mereka akan ada konferensi video. Mendengar itu, Mai lalu bingung karena dia telah berjanji akan merayakan kenaikan jabatannya dengan Pim dan Pat. Pim adalah anggota tim pemandu sorak di sekolahnya. Karena kompetisi kurang sebentar lagi, pelatih mereka yang bernama Yui lalu berkata kalau mereka akan memilih kapten tim yang baru. Saat ini Pim menjadi kapten mereka, tapi sesuai dengan tradisi, setiap tahun akan ada kapten yang baru. Tapi Yui meminta Pim untuk menjadi kapten tim selama 1 tahun lagi. Pim berkata kepada temannya yang bernama Peu kalau dia khawatir anggota tim yang lain tidak setuju jika dia menjadi kapten lagi. Pim mendengar kalau temannya yang bernama Min juga akan mencalonkan diri menjadi kapten. Peu lalu meminta Pim agar tidak khawatir karena Min adalah orang yang menyebalkan dan tidak akan ada yang mendukungnya. Di rumah, Pat sedang bermain game dengan temannya yang bernama Fim. Melihat Pim yang baru saja pulang, Fim lalu diam-diam mengikutinya. Pim yang sedang ganti baju langsung terkejut karena tahu kalau Fim sedang mengintipnya. Pat yang kakinya cacat juga tidak bisa berbuat apa-apa saat Pim berteriak minta tolong. Fim tiba-tiba berkata kalau dia tahu sebuah rahasia tentang Pim, tapi Pim tidak tertipu dan dia segera menutup pintu kamarnya. Fim marah-marah dan mengancam akan menyebarkan sebuah video jika Pat tidak menepati janjinya. Malamnya, Mai meminta maaf karena acara mereka terpaksa harus ditunda. Dan saat perjalanan pulang, Mai mengalami kecelakaan. Di rumah, Pim dan Pat didatangi oleh seorang pria yang mengaku sebagai kakek mereka. Dia bernama Pong. Selama ini, Pim dan Pat tidak pernah tahu siapa kakek mereka. Pong memberitahu kalau dia adalah ayah Mai. Mereka berdua lalu terkejut karena mendengar kabar kalau ibu mereka mengalami kecelakaan. Pim dan Pat segera ke rumah sakit untuk melihat keadaan ibu mereka yang sedang dirawat. Pong memberitahu kalau Mai sedang koma karena dia mengalami gegar otak parah. Tidak lama kemudian, nenek mereka yang bernama Wan lalu datang. Pong dan Wan lalu meminta agar Pim dan Pat untuk sementara tinggal bersama mereka. Sambil menunggu ibu mereka sadar, Pim dan Pat akhirnya terpaksa harus tinggal di rumah kakek nenek mereka. Di sana, Pim dan adiknya akan tidur di bekas kamar Mai dulu. Besoknya, Pim dan Pat heran karena Wan telah menyiapkan sarapan yang sama dengan yang selama ini dibuat oleh Mai. Pong berkata kalau nenek mereka tidak ikut sarapan karena dia sedang di rumah tetangga. Pong memberitahu kalau Wan sudah pikun dan dia tidak ingat dengan Pat. Pong meminta agar kedua cucunya itu tidak sakit hati seandainya Wan berbicara sesuatu yang membuat mereka kesal. Setelah mengambil kucingnya yang bernama Latte, Pat melihat ada sebuah lubang di dinding rumah. Pat lalu terkejut karena dia seperti melihat sesuatu yang menyeramkan. Pat memberitahu kakaknya tentang lubang itu, tapi Pim berpikir kalau tetangga sebelah mungkin sedang melakukan perbaikan. Saat makan malam, Wan menyuruh Pat menghabiskan makanannya meskipun dia tidak suka sayuran. Pim dan Pat langsung terkejut karena nenek mereka telah melepas Latte keluar rumah. Pim meminta kakeknya untuk memanggil tukang karena ada lubang di dinding rumah mereka. Pim dan Pat lalu heran karena Pong dan Wan ternyata tidak melihat lubang itu. Pat berpikir kalau rumah itu aneh dan itulah sebabnya Mai tidak pernah mengajak mereka ke situ. Dia lalu curiga apakah Pong dan Wan benar-benar kakek dan nenek mereka. Pat merasa ada yang janggal karena selama ini ibu mereka tidak pernah bercerita tentang orang tuanya. Besoknya, Pat langsung heran karena lubang itu ternyata sudah hilang. Meskipun Pat sudah melarangnya, tapi Fim tetap datang untuk menemui Pim.
Pat tiba-tiba mendengar ada yang membanting pintu, tapi Fim tidak mendengarnya dan ternyata lubang itu muncul lagi. Pat kembali heran karena Fim juga tidak melihat lubang itu. Perlahan-lahan Pat mengintip ke dalam lubang dan dia melihat ada seorang gadis kecil yang menyeramkan. Fim yang tidak percaya lalu mendekati posisi lubang yang ditunjuk oleh Pat, tapi tiba-tiba ada yang membenturkan kepalanya. Pim yang baru saja datang segera mengusir Fim. Sambil marah-marah, Fim lalu pergi dan dia tidak sadar kalau ponselnya ketinggalan. Ternyata Fim telah merekam video saat Pim sedang mandi di ruang olahraga sekolah. Fim mengancam Pat agar membantunya agar dia bisa berkencan dengan Pim atau Fim akan menyebarkan video itu ke seluruh sekolah. Pim dan Pat segera membersihkan darah Fim yang ada di lantai. Mereka lalu heran karena Wan yang baru saja datang tiba-tiba ketakutan karena melihat banyak darah di lantai. Padahal lantai itu sudah bersih. Wan lalu mengira kalau Pim adalah Mai dan dia juga memanggil Pat dengan nama Grit. Pim dan Pat juga heran karena Wan seperti melihat ada jam di dinding rumah. Malamnya Pim dan Pat langsung terbangun karena mereka mendengar ada suara orang yang berteriak-teriak. Mereka berdua lalu melihat Pong sedang menenangkan Wan yang sedang menangis. Besoknya Wan seperti tidak ingat dengan kejadian semalam. Pong pergi ke kantor polisi untuk menanyakan tentang kasus putrinya. Ternyata dia adalah seorang mantan jenderal dan kepala penanggulangan kriminal di tahun 2007 sampai 2011. Mobil yang terlibat kecelakaan dengan Mai adalah milik putra seorang raja real estate. Dia bernama Cayut. Ternyata malam itu Cayut dan pacarnya sedang mabuk sehingga menabrak mobil Mai. Tapi kepala polisi berkata kalau yang mengendarai mobil itu adalah teman Cayut. Pong meminta agar polisi menangkap dan menghukum siapapun orang yang telah menyebabkan putrinya koma. Tidak peduli meskipun dia adalah anak orang penting. Pim akhirnya menemukan ponsel Fim yang ketinggalan. Tapi saat dia akan memeriksa videonya, Pim dan Pat mendengar ada suara berisik di balik dinding yang berlubang. Pat lalu bercerita kalau dia pernah melihat ada seorang gadis yang menyeramkan di rumah sebelah mereka itu. Tapi dia tidak melihat orang tuanya. Pim menyuruh adiknya untuk berjaga-jaga kalau kakek dan nenek mereka pulang. Pim yang melihat ke dalam lubang langsung ketakutan karena dia melihat ada seorang gadis yang sedang merangkak di lantai. Pat juga ketakutan karena dia melihat ada lubang besar di kepala gadis itu. Karena penasaran, Pim kembali mengintip ke dalam lubang. Dia lalu melihat gadis itu sedang menggendong seorang bayi dan tiba-tiba gadis itu memuntahkan darah yang sangat banyak. Pim berkata kalau ada yang aneh dengan rumah sebelah mereka karena di rumah itu sudah malam, sementara saat itu sedang siang. Pim berpikir kalau lubang itu tidak nyata dan gadis itu adalah hantu. Dia lalu melarang Pat untuk melihat ke lubang itu lagi. Malamnya Pat melihat hantu itu sedang duduk di sebelah kakaknya yang sedang tidur. Pat yang ketakutan lalu bercerita kepada Pim kalau hantu itu sedang ada di kamar mereka. Besoknya Pim langsung panik karena dia melihat Pat yang berdarah. Sementara itu Pong marah karena Cayut berhasil bebas karena temannya mengaku kalau dia yang mengemudi mobil itu. Pong yakin kalau Cayut telah membayar temannya itu agar mengaku kalau dia adalah pengemudi mobil. Pong berjanji akan menangkap Cayut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu Wan langsung terkejut karena Pat telah menggambar hantu di buku gambarnya. Tapi Pat berkata kalau dia tidak pernah menggambar itu. Setelah Wan keluar dari kamarnya, Pat merasa bingung karena gambar itu tiba-tiba hilang. Pat tidak sengaja menyenggol gelas susunya dan Latte segera meminum susu itu. Pim akhirnya kembali terpilih menjadi kapten tim pemandu sorak. Tapi dia tiba-tiba marah-marah karena Peu ternyata telah bersekongkol dengan Fim. Dan dialah orang yang telah merekam video itu. Peu merasa iri karena Pim terkenal di sekolah mereka. Pelatih Yui lalu menghukum Peu karena Pim ternyata telah menyerahkan ponsel milik Fim sebagai barang bukti. Pim khawatir karena kondisi adiknya yang belum juga membaik. Pat lalu berkata kalau dia ingin pulang karena rumah itu telah membuatnya sakit. Pat bercerita kalau lubang itu seperti terus memanggilnya. Pim langsung panik karena adiknya itu tiba-tiba muntah darah. Sementara itu Pong akan menangkap Cayut yang sedang berpesta bersama teman-temannya. Tapi Pong terpaksa harus menunda rencananya karena mendapat kabar kalau sakit Pat semakin parah. Saat akan tidur, Pim dan Pat kembali mendengar suara dari lubang itu. Pim lalu melihat gadis itu mati dan ada pria yang sedang mabuk dan tidur di sebelahnya. Pim menduga kalau hantu itu berusaha memberitahu mereka tentang kematiannya.
Pat akhirnya menyadari kalau ruangan di sebelah itu sebenarnya adalah bagian dari rumah mereka. Pat kemudian bercerita tentang teori lubang cacing, yaitu sebuah lubang yang menghubungkan antara dimensi yang berbeda. Dia yakin kalau apa yang mereka lihat di lubang itu adalah sebuah kejadian di masa lalu. Melihat Pong yang baru saja datang, Pim lalu bertanya apakah kakeknya itu tahu tentang gadis yang mati di rumah sebelah. Tapi Pong berkata kalau rumah sebelah itu sudah lama kosong. Karena kedua cucunya sering berbicara tentang lubang, Pong lalu menutupinya dengan lemari. Pong kembali memakai seragam dan mengambil senjatanya. Dia akan pergi untuk menghukum Cayut. Pim dan Pat terbangun karena lemari itu tiba-tiba roboh dan mereka berdua langsung terkejut karena Wan tiba-tiba berdiri di samping mereka. Cayut ternyata telah membayar semua polisi di daerah itu. Tiba-tiba Pong menghadangnya di tengah jalan. Melihat Cayut yang sombong dengan kekayaan ayahnya, Pong lalu menghajar Cayut dan dia kemudian membakarnya. Mai akhirnya sadar tapi dokter tidak bisa menghubungi ayahnya. Mai tiba-tiba panik karena dokter berkata kalau ayahnya telah membawa Pim dan Pat ke rumahnya. Sementara itu, Pim dan Pat langsung ketakutan karena lemari itu tiba-tiba bergeser. Wan yang melihat lubang itu akhirnya bercerita kalau suara-suara menyeramkan dari lubang itu telah menyiksanya selama 15 tahun. Tapi selama ini dia pura-pura tidak melihat lubang itu. Wan berkata kalau Pong sangat pemarah dan dia tidak pernah melihat lubang itu seperti mereka. Selama ini Pong berpikir kalau istrinya itu sudah gila dan menyuruhnya meminum obat setiap hari. Perlahan-lahan Pim mengintip ke dalam lubang. Dia lalu melihat ada seorang wanita yang sedang menggendong bayinya dan wanita itu adalah Mai. Mai membangunkan suaminya yang bernama Krit karena putri mereka yang bernama Pinya telah hilang. Setelah melihat itu, Pim bercerita kalau dia melihat Mai yang sedang hamil dan dia juga melihat kakek dan neneknya saat masih muda. Pat lalu melihat kakeknya sedang menggendong Pinya yang telah mati. Mereka bertiga kemudian terkejut karena mendengar ada suara senjata. Sementara itu, Pong yang sedang di rumah sakit mendapat laporan kalau Mai telah melarikan diri. Wan akhirnya menceritakan kejadian 15 tahun yang lalu. Krit adalah seorang pelukis dan Pinya adalah seorang anak yang tidak normal. Suatu hari, Pinya mengajak ayahnya bermain petak umpet, tapi dia terjebak di dalam ruangan bawah tangga. Sementara Krit sedang mabuk dan tertidur. Mereka lalu menemukan Pinya yang sudah mati karena dia telah meminum racun tikus. Wan bercerita kalau Pinya adalah anak yang tidak normal dan mengira kalau racun tikus adalah sirup. Pong lalu berkata kalau Krit telah merebut pistolnya dan bunuh diri karena dia merasa bersalah. Dan lubang itu adalah bekas peluru yang telah menewaskan Krit. Mai yang sampai di rumah orang tuanya langsung terkejut karena dia melihat Latte telah mati. Sementara itu, Wan memanggil Pat dengan nama Pinya dan memaksanya untuk minum susu. Mai kemudian masuk ke dalam rumah dan meminta Wan untuk menghentikan perbuatannya. Mai kemudian akan membawa kedua anaknya pulang, tapi Pong tiba-tiba menodong mereka dengan senjatanya. Beruntung, Mai berhasil menenangkan Pong. Mai bertanya benarkah saat itu Krit merebut pistol ayahnya itu, dan dia langsung terkejut karena Pim dan Pat sudah tahu tentang Pinya dan ayah mereka. Melihat Pat yang tiba-tiba batuk darah, Pim berkata kalau dia telah meminta nenek mereka untuk membawa Pat ke rumah sakit, tapi Wan justru memaksanya untuk minum susu agar bisa sembuh. Pim lalu ingat kalau hantu Pinya juga muntah darah sama seperti adiknya. Wan melarang Pim yang akan meminum susu itu, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang melemparkan gelas susu itu. Wan kemudian ketakutan karena dia melihat hantu Pinya. Ternyata Wan dulu jahat kepada Pinya karena dia adalah seorang anak yang memiliki kelainan. Wan juga melarang Pinya untuk mendekati Pim yang saat itu masih bayi. Mai lalu bertanya apakah ibunya telah meracuni Pinya dan Pat karena mereka sama-sama anak yang tidak normal. Mai menduga kalau ibunya sengaja meracuni Pinya agar mereka semua berpikir kalau Pinya mati gara-gara Krit. Wan akhirnya mengakui perbuatannya karena dia tidak suka Mai menikah dengan seorang pemabuk dan mempunyai anak yang cacat seperti Pinya dan Pat. Wan berkata kalau keluarga mereka telah terkena kutukan. Dia sengaja menyingkirkan Pinya dan Pat agar kehidupan Mai menjadi lebih baik.
Setelah apa yang sudah terjadi, Mai tidak akan menyalahkan kedua orang tuanya, tapi Mai meminta agar mereka tidak mengganggu keluarganya lagi atau dia akan mengungkap semua perbuatan mereka. Mai kemudian segera membawa kedua anaknya pergi dan Pinya akhirnya bisa tenang. Mai, Pim, dan Pat akhirnya kembali pulang ke rumah mereka. Mai bercerita kepada Pim dan Pat kalau ayah mereka adalah seorang pelukis, tapi Creed tidak pernah menceritakan masalah apa yang sedang dihadapinya sehingga dia beralih ke alkohol yang menghancurkannya. Mai juga berkata Pinya sangat menyayangi kedua adiknya itu. Lubang itu muncul setelah kematian Creed, tapi meskipun Pong sudah berusaha menutupinya, tapi lubang itu selalu muncul. Wan terbangun dan ketakutan karena dia kembali mendengar suara yang selama ini menyiksanya. Pong kemudian menerima telepon dari kepala polisi yang memberitahu kalau Cayut telah dibunuh. Dia lalu meminta Pong datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Ternyata kepala polisi telah menutupi kasus kematian Creed 15 tahun yang lalu. Setelah melakukan pemeriksaan dari kamera dashboard mobil, kepala polisi lalu memberitahu kalau apa yang dikatakan oleh Cayut memang benar karena saat itu temannya yang sedang menyetir mobil. Wan sedang ketakutan karena dia melihat hantu Pinya. Pong yang mendengar teriakan Wan lalu terkejut karena melihat istrinya itu telah meminum racun tikus. Pong lalu melihat hantu Cayut dan dia segera menembaknya. Tapi ternyata Pong telah menembak Wan. Pong yang merasa bersalah akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Ternyata saat itu Wan mengunci pintu ruangan bawah tangga dan dia tidak tahu kalau Pinya sedang ada di dalam. Pong lalu marah karena melihat Creed yang sedang mabuk dan yang menembak Creed ternyata adalah Mai dan film pun selesai guys.